Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Khairu Ummatin MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah IPS SDMI 1, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang hakikat dan tujuan pendidikan IPS. Saya Ahmad Ngaki Nasyid selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yang dimana anggota kelompok ini bernama Nurifa Duratul Hikmah, Maria Latofia, Rania Yulia Zulaiha, dan Ahmad Ngaki Nasyid. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberikan kesempatan penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan IPS. Hakikat pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah kajian tentang manusia dan lingkungannya, di mana kehidupan manusia merupakan suatu dinamika yang tidak pernah berhenti dan selalu aktif. Pada dasarnya, hakikat manusia itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia bukan hanya sebagai makhluk biologis, melainkan juga sebagai makhluk yang berinteraksi dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupannya, manusia harus menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungannya. Ilmu pendidikan sosial atau IPS melihat bagaimana manusia hidup bersama dengan sesamanya, dengan tetangganya dari lingkungan dekat sampai yang jauh. Bagaimana keserasian hidup dengan lingkungannya, baik dengan sesama manusia maupun lingkungan alamnya, serta bagaimana mereka melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, bahan kajian atau bahan belajar IPS adalah manusia dan lingkungannya sebagai hakikat pendidikan IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau yang sering disebut dengan IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan tata negara. Khusus di sekolah lanjutan tingkat pertama, program pengajaran IPS hanya mencakup bahan kajian geografi, ekonomi, dan sejarah. Di sekolah, IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan tata negara dengan menampilkan permasalahan sehari-hari di dalam masyarakat. IPS merupakan mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan psikologis, serta kelayakan dan kebermaknaannya bagi peserta didik dan kehidupannya. IPS dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial. Untuk sekolah dasar, IPS merupakan perpaduan mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Geografi, sejarah, dan antropologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterpaduan yang tinggi. Dengan demikian, IPS bukanlah ilmu-ilmu sosial itu sendiri yang diartikannya sebagai semua bidang ilmu pengetahuan mengenai manusia dalam konteks sosialnya atau sebagai masyarakat. Jadi, IPS bukan disiplin yang terpisah, tetapi sebuah payung kajian masalah yang memayungi disiplin sejarah dan disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya. Tujuan pendidikan IPS. Tujuan pendidikan IPS yang pertama yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik
agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Tujuan pendidik IPS yang kedua yaitu memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi. Dan tujuan pendidikan IPS yang ketiga yaitu terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya maupun masyarakat.